Good morning everyone. Kita sampai kepada penghujung akhir daripada tahun 2020 ini. Ya, tahun yang baru, tahun 2021 ini sedang menantikan kita untuk kita bisa lebih dimuliakan. Ya, dunia sedang menantikan kemuliaan daripada anak-anak Tuhan. Maka saya harapkan saudara dan saya bisa memberikan satu contoh dari kerajaan Allah ada di atas muka bumi. Memang bumi sedang menderita. Ya, di tahun 2020 bumi syok karena pandemi COVID-19 ini yang tidak pernah dialami oleh dunia pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada satu ayat yang saya akan berikan sebagai pegangan Anda untuk membuka tahun 2021 ini di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 19. Dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, janganlah padamkan roh. Saudara, tiga hal yang pertama itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi kalau Tuhan itu ingin melihat sesuatu, ya, dia ingin mencari sesuatu dari Anda, dia ingin temukan tiga hal itu. Anda tetap bersukacita, Anda tetap berdoa, dan Anda tetap mengucap syukur. Jelas sekali ketiga hal ini sangat tepat sekali untuk tahun 2020 di mana kita ini jalani sudah sampai kepada 31 Desember. 8-9 bulan, bahkan ada yang 10 bulan sudah ya, mengurangi aktivitas, bahkan sebenarnya aktivitas tidak ada lagi. Tetapi yang jelas bahwa kita masih diberikan nafas. Kalau kita tidak terkena coronavirus ini, tidak terbaring, ya, tidak terinfeksi dengan coronavirus ini, berarti ya, kita masih memiliki masa depan. Kalaupun Anda sudah sembuh dengan coronavirus, tetap Anda masih memiliki masa depan. Yang diinginkan Tuhan untuk Anda selalu bersukacita, selalu berdoa, dan selalu mengucap syukur. Yang keempat, jangan padamkan roh. Sebab roh yang ditaruh di dalam kita itu diinginkan dengan cemburu. Saudara, bersukacita senantiasa. Kalau pikiran kita ini tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan pengharapan, tidak diisi dengan iman kepada Kristus, maupun tidak diisi dengan kasih yang kita sudah terima daripada Kristus, ataupun kita yang sudah bagikan bagi orang lain, maka kehidupan kita, keseharian kita ini akan penuh dengan kefrustrasian. Tidak usah ngundang yang jelek. Yang jelek itu sudah mengetuk di pintu hati Anda. Dunia ini sedang kolaps. Dunia ini sedang runtuh. Maka begitu banyaknya hal-hal yang negatif yang menyerang kita. Makanya senjata kita adalah untuk selalu bersukacita. Penting untuk kita sadari bahwa kalau kita tidak bersukacita, maka kita kehilangan hari itu. Kalau kita berikan sukacita di dalam kehidupan kita, maka saya yakin percaya hari Anda akan berbeda. Walaupun keadaannya mungkin berat sekali, tetapi yang jelas Anda bisa menjalaninya dengan tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Ini penting. Bersukacita tidaklah mudah, tetapi disuruh bersukacitalah. Bukan berarti hari-hari kita ya mudah sekali untuk kita bersukacita. Tetapi justru hari-hari yang sulit ini kita harus bumbuhi, kita harus selimuti dengan sukacita. Di sanalah hari-hari kita akan berubah. Tahun 2021 ini akan berubah juga. Kalau saudara benar-benar mengaplikasikan bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur itu. Ya. Yang pertama bersukacita. Yuk kita lakukan. Saya tahu, tidak gampang. Tetapi kalau saudara memiliki firman Tuhan, maka saudara bisa memiliki pengharapan. Pengharapan itulah yang memberikan masa depan bagi saudara. Sehingga saudara bisa melihat hari esok. Bukan karena saudara hebat,
bukan karena saudara memiliki banyak, tapi karena Kristus yang ada di dalam diri saudara. Yang kedua, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, ini penting sekali sebab berdoa itu harus sampai kepada ya, hasilnya. Ya, kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita tidak boleh ya, berhenti setelah doa itu dijawab. Tetaplah berdoa. Berdoa adalah salah satu komunikasi kita kepada Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan. Manusia akan selalu berkomunikasi kepada orang-orang sekeliling. Nah, kita harus berkomunikasi juga kepada Tuhan. Ya, Bapa kita itu penting sekali sebab kita ada istilah begini tentang doa. Ya, push. Ya, pray until something happens. Ya, P-U-S-H. Pray ya, until something happens. Jadi berarti kita selalu harus berdoa sampai ya keadaan kita berubah. Sampai keadaan kita berubah. Itu penting sekali untuk kita camkan, saudara. Penting sekali untuk kita bisa praktekkan. Sebab berdoa bukan cuma 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan. Tetapi tetaplah berdoa. Dan berdoa belum tentu juga saudara harus masuk ke dalam satu komunitas ataupun gereja yang menutup mata, kemudian saudara kusuk. Di dalam mobil pun, ketika saudara nyetir pun, saudara bisa tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Ya, mengucap syukurlah senantiasa. Ataupun begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini penting sekali. Ya, kita manusia terbatas sekali pengetahuan kita terbatas dengan masa depan kita. Tetapi siapa yang bersama dengan kita, Tuhan tidaklah terbatas. Dia mengetahui ya akhir dari awalnya. Ya, istilahnya adalah kita belum tahu apa-apa. Apa yang terjadi di tahun 2021, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah sampai kepada akhir daripada tahun 2021 ini. Ya, Tuhan mengetahui semuanya. Makanya kita harus katakan begini, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Sebab apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin tidak enak bagi daging kita. Tetapi layaklah kita mengucap syukur. Sebab dialah yang memiliki kita. Dialah yang memberikan hidup kepada kita. Yang keempat adalah jangan padamkan roh. Roh Kudus yang ditaruh di dalam kehidupan kita itu diinginkan dengan cemburu. Oleh karena itu, jangan bawa Roh Kudus kemana-mana. Jangan dugakan hati Roh Kudus dengan menyangkali. Seringkali saudara mungkin ya tanpa sadar mengatakan, di manakah Tuhan? Tuhan ada, saudara. Ya, Tuhan beserta dengan Anda. Kalau keadaan Anda, hari-hari Anda agak berat, ya, menghela nafas. Istilahnya narik nafas yang panjang. Katakan, Tuhan, terima kasih. No matter what, Engkau tetap bersama dengan aku. Oleh karena itu, aku mengucap syukur ya kepadamu. Dan jangan padamkan roh. Roh yang ditaruh di dalam kita itu sangatlah berharga. Biarlah saudara malahan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, mengerti lebih lagi dengan Roh Kudus, sehingga tahun 2021 ini merupakan tahun yang menjanjikan bagi kita semuanya. Biarlah saya akan tinggalkan dengan satu ayat di Mazmur 8, saudara. Mazmur 8 ayat yang ayat yang kelima. Ya, Mazmur 8 ayat yang kelima dikatakan begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mahkota biasanya di kepala, saudara. Tetapi dalam bahasa Ibrani-nya mahkota itu adalah seperti selimut yang menyelimuti kita. Tuhan menyelimuti kita dengan kemuliaan dan hormat. Biarlah ini bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Ya. Favor before God and favor before men. Apapun yang Anda doakan, apapun yang Anda inginkan untuk terjadi di atas muka bumi demi kemuliaan Tuhan akan terjadi di sekeliling Anda. Sebab Tuhan sudah memberikan mahkota
kemuliaan dan hormat itu. Happy New Year. Tuhan memberkati.